Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arif Saifur Rahman. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang implementasi budaya organisasi dalam peningkatan pelayanan publik. Mata kuliah budaya organisasi dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Novia Nekawati SEMM. Berikut adalah tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada kali ini. Yang pertama, menjelaskan apa itu budaya organisasi dan pelayanan publik, lalu menjelaskan peran budaya organisasi, dan menjelaskan budaya organisasi dalam instansi pelayanan publik Kota Kendari. Yang pertama, budaya organisasi. Apa itu budaya organisasi? Menurut Casway and Lodge menyatakan bahwa budaya organisasi merupakan sistem nilai organisasi yang mempengaruhi cara pekerjaan yang dikerjakan dan bagaimana cara para karyawan berperilaku. Kemudian pelayanan publik. Apa itu pelayanan publik? Menurut Sinambela dan kawan-kawan, mereka menyatakan bahwa pelayanan publik merupakan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Bisa kita lihat ini adalah peran dan nilai-nilai yang terkandung dalam budaya organisasi. Yang pertama ada member identity, yaitu identitas anggota dalam organisasi secara keseluruhan dibandingkan dengan identitas dalam kelompok kerja atau bidang profesi masing-masing. Kemudian ada grup empasis yang merupakan seberapa besar aktivitas kerja bersama lebih ditekankan dibandingkan kerja individual. Kemudian ada people focus yang merupakan seberapa jauh keputusan manajemen yang diambil digunakan untuk mempertimbangkan keputusan tersebut bagi anggota organisasi. Kemudian ada unit integration, yaitu seberapa jauh unit-unit dalam organisasi dikondisikan untuk beroperasi secara koordinasi. Lalu ada control yang merupakan berapa banyak peraturan dan pengawasan langsung digunakan untuk mengawasi dan mengendalikan perilaku karyawan. Lalu ada risk tolerance, yaitu besarnya dorongan terhadap anggota untuk menjadi lebih agresif, inovatif, dan mengambil resiko. Kemudian yang ketujuh ada reward criteria, atau pelaksanaan pemberian imbalan dialokasikan sesuai dengan kinerja anggota dibandingkan alokasi berdasarkan senioritas, favoritism, atau faktor-faktor non-kinerja lainnya. Lalu yang kedelapan ada conflict tolerance, yaitu berapa besar anggota yang didorong untuk bersikap terbuka terhadap konflik dan sebuah kritik. Lalu yang kesembilan ada means and orientation, yaitu seberapa besar manajemen menekankan pada penyebab atau hasil dibandingkan pada teknik dan proses yang digunakan untuk mengembangkan hasil. Dan yang terakhir ada open system focus, yang merupakan seberapa besar pengawasan organisasi dan respon yang diberikan organisasi untuk mengubah lingkungan eksternalnya. Jadi itu adalah ke-10 peran dan nilai yang terkandung dalam budaya organisasi. Lalu ini adalah studi pada Badan Penyelenggara Pelayanan Perizinan Kota Kendari mengenai pelayanan publik di sana. Menurut Abdul Qadir dan Muhnur Yamin, budaya organisasi memiliki kontribusi pada pelayanan publik ditandai dengan 5 dimensi penting, yaitu yang pertama ada inovasi, perhatian kepada kerincian, kemudian orientasi hasil, orientasi orang, dan orientasi tim. Berikut adalah hasil penelitian yang telah mereka lakukan. Yang pertama dilihat dari dimensi inovasi, ternyata pegawai di
BPPP Kota Kendari memiliki kinerja yang baik, di mana bisa kita lihat kinerja karyawan di sana, adanya dorongan pegawai untuk mengemukakan cara baru yang lebih baik, kemudian mengemukakan kreativitas kerja. Lalu yang ketiga, adanya dorongan untuk melakukan terobosan-terobosan baru dalam bekerja, dan adanya dorongan pegawai untuk mengembangkan kemampuannya. Lalu yang kedua, dilihat dari dimensi kepada kerincian. Ternyata pegawai di BPPP Kendari juga memiliki kinerja yang baik, di mana dilihat dari kepercayaan untuk bertanggung jawab pada karyawan di sana, kemudian ada tuntutan untuk bertanggung jawab dan keberhasilan, dan memiliki cara penyelesaian pekerjaan sesuai dengan fungsinya. Kemudian yang ketiga, dilihat dari orientasi hasil. Ternyata pegawai di BPP Kendari ini juga memiliki kinerja yang baik, di mana pegawai memiliki kejelasan dalam pelayanan perizinan, memiliki informasi keberhasilan kerja pegawai, kemudian efisiensi kerja pegawai, dan efektivitas kerja pegawai. Yang keempat, dilihat dari orientasi orang. Ternyata pegawai di BPPP ini juga memiliki kinerja yang baik, di mana dilihat dari ada tidaknya persetujuan atasan di sana, kemudian adanya kesempatan yang diberikan atasan untuk belajar terus-menerus, kemudian diperbolehkan atau tidak diperbolehkan adanya kritik, lalu ada diperlukannya saran antara sesama pegawai, dan adanya sistem penghargaan kepada pegawai. Kemudian yang terakhir, jika dilihat dari orientasi tim, ternyata pegawai di BPPP ini juga memiliki kinerja yang baik, karena dilihat dari di sana adanya kegiatan, harus ada koordinasi sesama unit kerja, kemudian adanya keterkaitan antara unit kerja dalam pelayanan, kemudian adanya kerjasama dalam pelaksanaan tugas pelayanan, dan adanya interdependensi antara sesama pegawai. Jadi kesimpulannya, budaya organisasi yang disebutkan tadi terdiri dari 5 dimensi, yaitu ada dimensi inovasi, perhatian kepada kerincian, orientasi orang, orientasi hasil, dan orientasi tim, merupakan dimensi yang sangat penting untuk diterapkan pada perusahaan dalam melayani publik, karena terbukti dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Abdul Qadir dan Muhnur Yamin, semua dimensi tersebut sangat berperan dalam meningkatkan pelayanan publik. Mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.